Shalom, salam damai sejahtera bagi kita semua. Saudara-saudari yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, pada saat ini kita akan merenungkan firman Tuhan yang menjadi renungan perpulungan jabu-jabu kita untuk tanggal 18 sampai dengan 24 Juli 2021. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, marilah kita meminta kekuatan dari Tuhan untuk menyertai kita dalam merenungkan firman-Nya. Mari kita bersatu dalam doa, kita berdoa. Bapa yang baik, Bapa yang bertahta di dalam kerajaan surga, kami mengucap syukur buat hari ini atas penyertaan-Mu kepada kami. Kalau kami diberikan kesempatan kembali untuk bersama-sama mendengarkan dan merenungkan firman-Mu. Bapa yang baik, kami menyadari ketidakmampuan kami untuk mengerti firman-Mu, tapi biarlah Roh Kudus-Mu memampukan kami saat ini untuk mendengarkan firman-Mu, mengerti firman-Mu, terlebih melaksanakan firman-Mu di dalam kehidupan kami sehari-hari. Biarlah Tuhan Kau menyertai kami pada saat ini. Berfirman-Lah ya Tuhan, karena kami siap untuk mendengarkannya. Di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudara-saudari yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan yang jadi renungan kita pada minggu ini diambil dari Kejadian 12 ayat 1 sampai dengan ayat yang ketiga. Demikianlah firman Tuhan bagi kita semua. Berfirmanlah Tuhan kepada Abram, "Pergilah dari negerimu dan dari sanak saudaramu dan dari rumah bapamu ini ke negeri yang akan kutunjukkan kepadamu. Aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar dan memberkati engkau, serta membuat namamu masyhur, dan engkau akan menjadi berkat. Aku akan memberkati orang-orang yang memberkati engkau, dan mengutuk orang-orang yang mengutuk engkau, dan olehmu semua kaum di muka bumi akan mendapat berkat." Amin. Sedemikian jauh firman Tuhan yang jadi renungan kita pada minggu ini. Saudara-saudari yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, yang menjadi tema bagi kita dalam PJJ minggu ini adalah menjadi berkat. Saudara-saudari yang terkasih, siapakah manusia di dunia ini tidak ingin hidupnya diberkati Tuhan? Setiap orang tentu ingin diberkati dalam kehidupannya. Oleh sebab itu, hal berkat atau diberkati seringkali menjadi fokus kehidupan manusia. Demikian juga dengan orang Kristen. Bahkan tidak sedikit orang Kristen yang memberikan penekanan lebih kepada hal berkat, sampai-sampai berkat itu seakan-akan dipakai sebagai tolak ukur kedewasaan rohani seseorang. Tidak ada yang salah jika kita mengharapkan berkat dan diberkati dalam kehidupan kita. Tetapi ketika berkat dan keinginan diberkati itu menjadi satu-satunya fokus dalam hidup ini, maka kita sedang menyimpang dari apa yang telah Tuhan rancangkan mengenai berkat dalam kehidupan kita. Kita perlu menempatkan pemahaman tentang berkat itu ke dalam konteks yang benar. Melalui renungan kita pada minggu ini, kita belajar tentang apa yang dimaksud dengan berkat, apa yang Tuhan mau tentang berkat di dalam kehidupan orang Kristen. Yang pertama, Tuhan menuntut ketaatan kita. Dalam bahan renungan kita pada minggu ini mengisahkan tentang panggilan Tuhan kepada Abram untuk meninggalkan apa yang dikasihinya. Abram dipanggil Tuhan untuk meninggalkan negerinya, untuk meninggalkan sanak saudaranya, dan meninggalkan rumahnya menuju tempat yang belum jelas yang akan ditunjukkan selagi Abram taat untuk pergi. Ini tentunya merupakan sebuah pergumulan yang cukup berat bagi Abram.
Perintah Tuhan kepada Abram jelas bahwa dia harus pergi meninggalkan negeri, sanak saudara, dan rumahnya. Ada indikasi bahwa panggilan Tuhan kepada Abram dalam bahan renungan kita ini merupakan panggilan yang kedua. Sebelumnya Tuhan telah memberikan perintah yang sama kepada Abram di tanah kelahirannya. Akan tetapi Abram masih membawa keluarganya, yaitu ayahnya yang ikut dalam perjalanannya. Oleh sebab itu, ketika ayahnya meninggal di Haran, Tuhan kembali mengulangi perintahnya kepada Abram. Hal ini menunjukkan betapa Abram sangat bergumul untuk mentaati perintah Tuhan. Dan pada akhirnya Abram mentaati panggilan Tuhan tersebut. Ketika Tuhan mengulangi panggilannya kepada Abram, dia juga menyatakan janji akan berkatnya kepada Abram. Ketika seorang percaya kepada Kristus, Alkitab mengatakan bahwa itu bukan karena pilihannya, bukan karena keinginan manusia tersebut, melainkan karena Tuhanlah yang memilih, Tuhanlah yang menentukan, Tuhan yang menebus, dan Tuhan yang memateraikan kita. Orang Kristen telah dipanggil Tuhan ke dalam dunia ini untuk melayani dan memuliakan Allah sesuai dengan talenta dan karunia yang telah diberikan Allah kepada kita. Saudara-saudari yang terkasih, panggilan Tuhan menuntut ketaatan dari orang yang dipanggilnya. Sama seperti Abram, Tuhan menuntut ketaatan juga dari kita. Ketaatan yang di dalamnya ada kerelaan, penyerahan diri sepenuhnya kepada Tuhan. Oleh sebab itu, hari ini kita diajak untuk juga meningkatkan ketaatan kita kepada Tuhan. Yang kedua, saudara-saudari yang terkasih, Tuhan menuntut kita menjadi berkat. Saudara-saudara, ketika kita membaca bahan renungan kita hari ini, seringkali kita tertarik akan berkat yang diberikan Tuhan kepada Abram. Hal berkat dalam ayat yang kedua ini seringkali menjadi fokus perhatian orang Kristen. Tetapi apabila kita perhatikan dengan seksama, sesungguhnya fokus perhatian Abram bukan apa yang dia terima dari Tuhan, tetapi fokus perhatiannya adalah apa yang dia harus lakukan untuk Tuhan, apa yang menjadi perintah Tuhan. Karena sesungguhnya dalam Kejadian 12 ayat 1 sampai dengan 3 ada dua perintah Tuhan kepada Abram. Perintah yang pertama adalah kata pergilah, dan perintah yang kedua ada dalam kata engkau akan menjadi berkat. Kata engkau akan menjadi berkat, kalau kita baca dalam bahasa asli yaitu bahasa Ibrani, diterjemahkan dalam dua bentuk, yaitu bentuk pernyataan dan dua bentuk perintah. Dan berdasarkan kalimat mulai ayat 1 sampai dengan ayat yang ketiga, engkau akan menjadi berkat, lebih tepat jika diterjemahkan dengan bentuk perintah, sehingga bisa diterjemahkan dengan kata jadilah berkat. Jadi fokus Abram bukan kepada janji berkat Tuhan, tetapi kepada perintah untuk pergi dan menjadi berkat. Selain itu, kata engkau akan menjadi berkat juga mempunyai fungsi menyatakan tujuan dari pemberian janji berkat itu. Jadi, Tuhan mengkehendaki agar melalui berkat-berkatnya, Abram menjadi berkat dan menjadi saluran berkat Tuhan bagi orang yang lain. Dengan kata lain, tujuan berkat Tuhan adalah untuk menjadi berkat bagi orang-orang lain. Adapun berkat yang dimaksud saudara-saudari yang terkasih bukan hanya berkat-berkat jasmani, tetapi juga berkat-berkat rohani. Saudara-saudari yang terkasih, inilah sesungguhnya yang menjadi fokus Abram pada saat itu. Dan inilah yang harusnya jadi fokus kita orang Kristen dengan berkat Tuhan.
melalui ketaatan kita, kita memang akan menerima berkat-berkat Tuhan. Tetapi tidak hanya berhenti sampai di situ. Tidak hanya berhenti ketika kita menerima berkat Tuhan. Karena melalui berkat Tuhan itu, orang Kristen diharapkan menjadi berkat dan menjadi saluran berkat bagi orang lain. Jadi hari ini, saudara-saudari yang terkasih, marilah kita berlomba-lomba menjadi orang Kristen yang menjadi berkat dan menjadi saluran berkat bagi orang lain. Memberkati orang lain melalui berkat-berkat jasmani yang kita terima dari Tuhan. Dan yang terutama sebagai berkat rohani adalah ketika kita menyaksikan kabar baik tentang Kristus kepada orang-orang yang membutuhkan. Tuhan Yesus memberkati firman-Nya, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Kita bersatu di dalam doa. Bapa yang baik, terima kasih kalau hari ini kami diberikan kesempatan untuk bersama-sama merenungkan firman-Mu. Terima kasih untuk berkat-berkat yang selama ini sudah kami terima. Hari ini kami boleh diingatkan kembali bahwa ini menjadi fasilitas bagi kami, ini menjadi kekuatan bagi kami untuk menjadi berkat, untuk juga menjadi saluran berkat Tuhan bagi orang-orang yang ada di sekitar kami. Tuhan, ajari kami setiap hari untuk memakai diri kami, keluarga kami, pelayanan kami menjadi persembahan yang hidup, menjadi berkat bagi orang lain. Terima kasih ya Tuhan, di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.